Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terakhir kita dari kajian atau rangkaian kajian tentang rukun iman, ya. Karena untuk rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir baik dan buruk, Pak Fikih hanya menjadikannya menjadi 2 sesi saja, ya. Nah, Kak Fikih kalau rukun imannya udah selesai, nanti kita lanjutin apa? Nah, itu nanti Kak Fikih masih pikirkan kembali, kira-kira materinya nanti apa. Apakah mau melanjutkan ke materi rukun Islam atau ke kisah para nabi, tapi kisah para nabinya itu para nabi yang ulul azmi, atau kita belajar mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti pilihannya banyak ya adik-adik. Nanti insya Allah Kak Fikri pikirkan, Kak Fikri istikharah dulu, ya, minta tolong sama Allah, kira-kira yang baik untuk kalian kita pelajari selanjutnya apa. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengenal takdir baik dan takdir buruk. Nah, berarti dari judulnya di sini kita sudah tahu nih bahwa takdir itu ada 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takdir itu ada 2. Takdir yang pertama adalah takdir baik. Takdir yang kedua adalah takdir buruk. Nah, semua manusia itu akan mengalami yang namanya takdir baik dan takdir buruk, adik-adik. Nggak bisa kita pilih, Kak Fikih, aku maunya takdir baik terus. Aku nggak mau dapat takdir buruk. Nggak bisa, adik-adik. Ya. Kenapa, Kak Fikih? Waalaikumsalam. Karena kita ini manusia, terutama orang-orang yang beriman, itu tidak mungkin tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Semuanya kita tuh nanti akan mendapatkan ujian dari mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal. Nah, adik-adik rahimakumullah, di halaman yang pertama ini Kak Fikih membawakan sebuah hadis, ya. Hadisnya berbunyi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fa akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, wahai Muhammad. Nah, ini hadis ini adik-adik hadis yang panjang banget. Para ulama menyebutnya hadis Jibril. Hah? Hadis Jibril? Kak Fikih, kok namanya kayak nama malaikat Jibril? Iya, jadi hadis ini ya diriwayatkan malaikat Jibril alaihi salam itu turun ke bumi, terus beliau berubah menyamar jadi seorang laki-laki. Laki-lakinya ganteng banget. Warna rambutnya hitam, bersih, kulitnya bersih, bajunya putih, bersih. Terus tiba-tiba malaikat Jibril yang sedang menyamar jadi laki-laki ini datang ke Nabi Muhammad, terus tiba-tiba duduk di depan Nabi Muhammad sambil bersilat. Terus beliau nanya, "Wahai Muhammad, beritahukan aku dong, kasih tahu aku dong tentang iman. Iman itu apa sih?" Tuh, kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama malaikat Jibril, dan Rasulullah tahu, oh, ini yang di depan saya ini bukan manusia, ini adalah malaikat Jibril. Maka beliau bilang,
engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul dan nabinya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik maupun yang buruk. Maka orang yang nanya tadi adik-adik, dia bilang, yaitu malaikat Jibril, Sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Ya. Jadi adik-adik rahimakumullah, dari hadis ini tadi kita mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, di antara rukun iman yang 6 adalah kita beriman kepada takdir. Takdirnya ada 2, takdir baik atau takdir buruk. Ya, jadi nggak ada tuh takdir baik doang. Ya, nggak ada takdir buruk aja, nggak ada. Pasti selalu ada takdir baik dan pasti ada takdir buruk. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa takdir itu wajib kita imani. Perhatikan adik-adik, wajib kita imani. Dan kita yakini sebagaimana kita beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan rasul, dan juga kepada hari kiamat. Nah, Kak Vicky mau tanya dulu nih, siapa yang bisa sebutkan 5 nama malaikat? Coba angkat tangannya. Siapa yang bisa sebutkan 5 nama malaikat? Silakan. Siapa yang mau? Asia. Asia, silakan. Yang pertama apa, Asia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Mikail. Apa? Malaikat apa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel. Terus 2 lagi. Udah. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Terus malaikat maut. Malaikat maut. Barakallahu fikina. Bagus sekali. Terus lagi anak-anak, coba sebutkin ada 3 kitab yang wajib kita imani. 3 kitab yang wajib kita imani. Siapa yang bisa? Sajidah. Ayo Sajidah. Kitab apa yang pertama? Taurat. Taurat. Terus yang kedua? Injil. Yang ketiga? Al-Quran. Ahsanti, barakallahu fiki. Bagus sekali Sajidah. Terus adik-adik, Kak Vicky minta sebutin 5 nabi yang punya gelar ulul azmi. Siapa ayo? 5 nabi yang punya gelar ulul azmi. Siapa yang bisa? Asia tadi sudah. Yang lain. Al-Yazid silakan. Nabi Isa. Nabi Isa, terus? Nabi Musa. Sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. 2 lagi apa? 2 lagi. Tadi Nabi Nuh udah disebut belum? Oh, udah. Nabi Nuh. Tadi ini Kak Vicky ulangi. Nabi Nuh. Terus siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Yang terakhir? Nabi Muhammad. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ya. Nah, terus beriman sama hari kiamat. Baru pelajaran kemarin. Coba sebutin 3 tanda kiamat besar. Siapa yang bisa? Ayo, tanda 3 aja.
Kanza, ayo Kanza. 3 kiamat besar. Tanda kiamat. Tanda kiamat. Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, bagus. Terus apa lagi? Mulai hijau. Arab Saudi mulai hijau. Apa? Arab Saudi mulai hijau. Arab Saudi mulai hijau, ya boleh. Terus apa lagi? Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal, Masya Allah. Ini yang jawab Karim ini, bukan Kanza. Iya, bagus ya. Baik, adik-adik kita lanjutkan. Lalu yang kedua, tidak boleh mengingkari takdir. Nggak boleh adik-adik. Ya, karena mengingkari takdir sama saja kita mengingkari rukun iman yang lainnya. Sama kayak kita mengingkari Allah. Kalau kita bilang takdir tuh nggak ada, ya berarti Allah nggak ada. Ya, sedangkan takdir itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah Allah. Bahaya sekali adik-adik. Kalau sampai kita mengingkari takdir. Nah, ya, nggak boleh. Terus yang ketiga, takdir Allah itu ada dua. Diingat ya, takdir baik dan takdir buruk. Lalu yang keempat, contoh takdir baik adalah lahir dalam keadaan beragama Islam. Contoh tadi tuh, adiknya Sajidah atau Khalid. Khalid dan adiknya Sajidah tadi lahir sekarang usianya 5 tahun. Atau Khalid mungkin sekarang 6 tahun ya. Atau 7 tahun ya. Lahir dari kecil, ayah dan ibunya alhamdulillah beragama Islam. Kakek neneknya juga sama beragama Islam. Lahir ke dunia, tahu-tahu sudah beragama Islam. Itu adalah takdir yang baik adik-adik. Lalu tinggal di negara Islam. Negara Indonesia yang kita cintai ini adalah negara Islam. Lalu memiliki keluarga yang bertakwa kepada Allah. Ayah sholat, ibu sholat, ayah puasa, ibu puasa. Ya, tuh adik-adik ya. Ayah lebaran, ibu lebaran, semuanya lebaran. Ya. Kemudian sejak kecil sudah bisa membaca Al-Quran. Atau memiliki hafalan juz 30 dan lain-lain. Ya. Tuh adik-adik, itu namanya takdir baik. Lalu yang terakhir, contoh takdir buruk adalah mendapatkan musibah seperti sakit. Nah, kayak tadi Al-Khairi tuh. Al-Khairi lagi sakit, udah beberapa hari, itu takdir buruk. Ketika lagi sakit, nggak boleh marah-marah. Ya, harus sabar. Terus takdir buruk apa? Mendapatkan nilai jelek. Ujian Al-Quran, ujian matematika, ujian IPA, ya, nilainya jelek. Itu takdir buruk. Lalu, kehilangan barang atau sesuatu yang kita miliki adik-adik. Ya, itu juga takdir buruk. Ya. Misalkan kita punya sepatu baru dibeliin, bagus, mahal lagi, Masya Allah, harganya ratusan ribu, tiba-tiba hilang, itu namanya takdir buruk. Nah, terus adik-adik, apakah jika kita tertimpa musibah, berarti itu tanda Allah marah kepada kita? Lalu apa boleh kita marah-marah jika sedang mendapatkan musibah? Atau kita berbangga diri, kita sombong ketika mendapatkan takdir yang baik, misalnya dapat nilai yang bagus. Nah, jawabannya ada di ayat berikut yang akan kita baca ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya,
tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Tuh kata Allah adik-adik. Kita nggak suka, ini nih kita nggak suka. Misalkan, puasa di bulan Ramadan. Haus, lapar, kita nggak suka. Tapi padahal puasa itu baik untuk kita. Dan kata Allah, boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi tidak baik buat kamu. Ya, Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, adik-adik, ini ayatnya dihafal. Ya, Kak Vicky kalau ngapalin artinya boleh ya, di screenshot, terus kalian catat, kalian hafalkan. Buat apa Kak Vicky? Wah, ayat ini kalau kalian hafalkan, nanti ketika sudah besar kalian masih hafal, hidup kalian itu nanti akan tenang. Hidup kalian akan bahagia anak-anak. Ya, jamin deh sama Pak Kak Vicky ya. Nah, adik-adik, Kak Vicky itu ada gambar apa? Ada anak makan itu ya, biji salak. Wah, nanti nih kita ceritain ya adik-adik ya. Dari ayat yang tadi kita baca, maka kita jadi tahu apakah setiap musibah yang kita alami merupakan tanda bahwa Allah tuh marah sama kita, atau musibah itu buruk untuk kita. Bisa jadi adik-adik, musibah itu baik untuk kita. Contohnya, ada seorang anak yang suka banget makan dan minum yang manis-manis. Coba di sini Kak Vicky mau tanya, siapa yang suka makan dan minum yang manis-manis? Coba angkat tangannya. Ayo. Hah? Kok sedikit? Oh banyak, Masya Allah. Suka yang manis-manis tuh. Masya Allah, Masya Allah. Suka makan permen, makan coklat, ya. Minum es yang manis-manis ya adik-adik ya. Nah, ada anak yang suka makan dan minum yang manis-manis adik-adik. Suatu hari, dia ditakdirkan oleh Allah sakit gigi. Waduh, rasanya sakit banget. Dan bikin dia tuh jadi trauma. Sampai-sampai anak itu nggak mau lagi makan dan minum yang manis-manis karena takut sakit giginya kambuh. Nah, adik-adik, takdir sakit yang dialami anak itu memang terlihat seperti musibah. Sampai bengkak, sakit, nggak bisa makan, nggak bisa buka mulut, nyut, sampai begitu. Di sini ada nggak yang pernah sakit gigi adik-adik? Siapa yang pernah sakit gigi? Nggak pernah ada. Wah, Allah. Banyak juga ya. Tuh, berarti hati-hati adik-adik. Jangan makan dan minum yang manis-manis lagi ya. Nah, jadi bisa jadi itu adik-adik ada hikmahnya loh. Dengan sakit gigi yang anak tadi rasakan, dia jadi berhenti makan dan minum yang manis-manis. Karena jika dia teruskan, jika dia terus makan, minum yang manis-manis, ya, begitu adik-adik, bisa menyebabkan sakit yang lebih parah. Seperti sakit ginjal adik-adik. Hipertensi. Hipertensi apakah Vicky? Hipertensi itu naik darah, ya, darahnya jadi nggak bagus, dan penyakit lainnya. Ya, Kak Vicky pernah lihat adik-adik ada anak-anak usianya belum sampai 15 tahun ya, usia SMP lah, udah cuci ginjal, cuci darah, udah kena sakit jantung. Kenapa? Karena makan dan minumnya enggak sehat. Tuh adik-adik.
Ya, di sini kita bisa lihat ada gambar anak yang sedang sakit gigi tuh. Giginya sampai rusak, sampai bengkak, terus dia berobat ke dokter, dia rawat giginya, akhirnya dia bisa tersenyum dengan lebar. Nah, setelah itu dia berhenti dari makan dan minum yang manis-manis. Bukan berarti nggak boleh adik-adik, tapi jangan keseringan. Ya, begitu. Jadi kalau mau makan yang manis, tanya dulu sama ibu, tanya dulu sama ayah, aku boleh nggak makan ini? Ya, Kak Vicky pernah lihat ada anak kecil makan permen Yupi yang satu kantong itu adik-adik sendirian, ya Allah. Sendirian makan permen Yupi yang sekantong itu, ya, permen Yupi yang manis sekali itu adik-adik. Ya Allah, ya. Itu bahaya. Itu tidak bagus ya adik-adik ya. Nah, lalu adik-adik rahimakumullah, ketika Allah memberikan kepada kita takdir yang baik, maka kita tidak boleh sombong. Karena itu semua atas karunia Allah. Ya, semuanya itu pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya adik-adik ini contoh ya. Kita selalu diantar pulang pergi ke sekolah dengan mobil. Ya, di sini ada nggak yang diantar sekolah sama ayah atau ibu pakai mobil, adik-adik, setiap hari? Aku. Masya Allah. Oh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh. Ya, tapi mobilnya bukan mobil angkot ya. Nah, adik-adik, nah itu contoh ya. Pakai mobil diantar jemput, Allahu Akbar ya. Maka ketika kita lihat teman kita yang diantar jemput dengan motor atau naik angkutan umum atau mungkin dia jalan kaki, kita nggak boleh ejek dia. Ya pulangnya naik angkot, ya pulangnya naik motor, aku dong nih naik mobil, nggak boleh adik-adik. Aku naik motor. Iya Khairi ya, nggak boleh. Aku Itu namanya motor. namanya Motor. iya, namanya sombong ya. Padahal mobil yang dia punya, mobil yang dia naiki, siapa yang kasih? Yang kasih Allah adik-adik. Ya, nggak boleh kita ngejek teman kita. Ya, kamu naik motornya motor jelek, aku dong nih mobilnya bagus, rodanya 4, kamu rodanya 2. Nggak boleh. Ya. Nah, karena adik-adik, kalau kita punya sifat sombong, ya, atau kita tuh kurang bersyukur, nanti kita ditemani oleh setan dan iblis. Tuh, emangnya kalian mau ditemenin sama iblis, ditemenin sama setan? Iblis itu kan makhluk Allah yang sombong, ya. Dia sombong banget, disuruh sujud sama malaikat, sama Nabi Adam disuruh sama Allah, dia nggak mau adik-adik. Ya. Nah, kemudian adik-adik, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya, ajaban li amril mu'mini, inna amruhu kullahu khairun. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabara, fakana khairan lahu. Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, ya. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, kesenangan, dia bersyukur sama Allah. Dan itu suatu kebaikan untuk dia. Dan jika ia mendapati kesusahan, kesedihan, ia bersabar, ya, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis ini adik-adik kita bisa ambil pelajaran yang pertama,
Jika kita senantiasa bersyukur dan bersabar, maka kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Dan Allah semakin sayang sama kita. Ya. Lalu yang kedua, sabar ketika mendapatkan takdir buruk itu hukumnya wajib. Misalkan, ya, sakit. Kita lagi diuji sama Allah. Sakit. Maka kita harus sabar. Nggak boleh kita marah-marah adik-adik. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, kita marah-marah, kitanya komplain sama Allah, maka kita nanti dosa. Dosanya bukan dosa kecil, dosanya dosa besar adik-adik. Tuh adik-adik ya, kalau lagi sakit, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah sabar, lalu yang kedua kita berdoa sama Allah. Ya Allah, sembuhin aku dong. Terus yang ketiga kita berobat. Nah, misalkan kita lagi sakit, disuruh minum obat sama ibu. Oh, iya ibu, aku mau minum obat. Kenapa kok mau minum obat? Karena aku mau sembuh. Kan Rasulullah juga nyuruh kita berobat. Tuh, ya. Gitu adik-adik. Ya. Lalu yang ketiga, sabar dan syukur itu sifatnya orang-orang beriman. Dan di antara ciri-ciri calon penghuni surga. Siapa yang mau jadi penghuni surga? Kita semua mau. Ya. Kalau mau, harus banyak-banyak bersabar dan harus banyak bersyukur. Tuh adik-adik ya. Lalu yang keempat, syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas setiap keadaan. Mau keadaannya itu baik, mau keadaannya buruk, ya kita berterima kasih kepada Allah atas setiap keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adik-adik, kalau lagi senang, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kalau lagi susah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan juga Alhamdulillahi ala kulli hal. Tuh, semuanya Alhamdulillah. Itu namanya syukur. Tuh. Lalu yang terakhir, sabar itu adalah tidak protes. Tuh S-nya sampai 3 tuh Kak Vicky ketiknya. Nggak protes kepada Allah atas setiap keadaan. Contohnya, misalnya, lagi jemur pakaian. Tiba-tiba hujan. Aduh Kak Vicky, aku baru nyuci baju nih seragam. Aku baru cuci sepatu buat sekolah besok. Hujan. Marah-marah. Nggak boleh. Ya. Emang yang nurunin hujan siapa? Allah. Ya. Begitu adik-adik. Sering tuh Kak Vicky dengar ibu-ibu. Kalau hujan turun, ya ampun hujan, ya Allah baru juga jemur pakaian, ya Allah. Nggak boleh. Ya, bilangnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu adik-adik ya. Nggak boleh marah-marah. Nah, ini adik-adik hadisnya panjang sekali. Ya, dan ini hadis yang terakhir. Dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ada yang tahu nggak adik-adik? Abdullah bin Abbas ini anaknya siapa? Abbas. Namanya ayahnya Abbas. Betul. Ya, Abdullah bin Abbas, nama ayahnya Abbas. Ya, Abbas itu siapanya Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Abbas itu? Betul, pamannya Rasulullah. Ya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak muda, wahai anak soleh, jagalah Allah. Tuh, adik-adik, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu.
Ya. Kemudian kata Rasulullah, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Hah? Afiki, kita bisa ketemu sama Allah kalau kita jagain Allah? Enggak, enggak begitu. Nanti Kak Vicky jelaskan. Jika engkau meminta, mintalah sama Allah. Punya keinginan, punya punya harapan, doa, mintanya sama Allah. Nggak usah minta sama orang-orang. Kalau kita minta sama orang, kita berharap sama orang, kebanyakan orang itu bikin kita kecewa. Karena adik-adik, kemampuan manusia itu terbatas. Ya. Tapi Allah itu maha pemberi rizki. Allah itu maha pemberi penolong. Terus kata Rasulullah, jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah sama Allah. Terus beliau melanjutkan, ketahuilah, wahai anak-anak, seandainya semua manusia berkumpul, semua nih yang orang ada di bumi ini kumpul untuk kasih hadiah sama kamu, kasih yang manfaat buat kamu, tapi Allah nggak izinkan, maka hadiah tersebut nggak akan bisa kita dapatkan. Dan kalau misalkan semua orang di muka bumi ini mau jahatin kamu, mau ngeprank kamu, mau jailin kamu, tapi kalau Allah enggak izinkan, maka mereka enggak bisa jailin kamu, enggak bisa jahatin kamu. Tuh kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ya, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Nah, adik-adik, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang tawakal, ya. Ya, namanya tawakal. Tawakal itu artinya berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Ya. Dan maksud dari menjaga Allah itu adalah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan. Contohnya, sholatnya rajin, ngajinya rajin, berbakti sama ayah sama ibu, baik sama teman, baik sama hewan, baik sama pepohonan dan tumbuhan, nggak jahil, nggak suka bully. Nah, itu adik-adik ya. Dan menjauhi apa yang dilarang. Nggak suka bohong, nggak suka ngomong kotor, ngomong kasar, nggak suka ngeprank temen, nggak suka ngebully temen, itu dijauhin. Ya. Lalu adik-adik yang keempat, Allah akan menjaga kita dari berbagai keburukan jika kita senantiasa bertakwa kepadanya. Orang-orang yang bertakwa itu dijagain sama Allah adik-adik. Beneran, Afiki nggak bohong. Ya, dijagain dari hal-hal yang buruk. Contoh dari teman yang buruk, dari orang jahat. Ya, itu dijagain sama Allah. Lalu, biasakan sejak kecil untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam hal apapun. Cara meminta tolong kepada Allah adalah dengan berdoa kepadanya. Misalkan kalian ingin sesuatu, mulai dari doa dulu. Ya, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta. Ya Allah, aku pengen ini ya Allah. Ya Allah, aku mau itu ya Allah. Ya Allah, aku mau ini. Minta yang baik-baik. Ya, yang paling utama minta jadi anak yang bertakwa, anak yang soleh, yang solehah. Atau adik-adik kita selalu membaca basmalah ketika ingin melakukan sesuatu. Mau belajar baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau ke masjid keluar rumah ke warung, ke masjid, berangkat ke sekolah,
Berangkat ke tempat les, baca bismillah. Mau mengerjakan soal, mau ikut majelis taklim, baca bismillah. Mau menghafal, mau baca Quran, baca bismillah. Ya, itu nanti Allah akan tolong kita. Kemudian, jika ada orang jahat yang ingin berbuat jahat kepada kita adik-adik, walaupun jumlah mereka banyak, mereka tidak akan bisa melakukannya jika Allah tidak mengizinkan. Kak Vicky, emang ada contohnya? Ada. Contoh perang namanya Perang Ahzab. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Perang Al-Ahzab. Ya, Perang Al-Ahzab itu adik-adik, kota Madinah itu dikepung sama puluhan ribu orang. Ya, sedangkan kaum muslimin jumlahnya kecil. Udah gitu dikhianatin sama orang-orang munafik, dikhianatin sama tetangganya orang-orang Yahudi. Ya, di depan, di belakang ada musuh. Ya. Tapi ketika Allah tidak izinkan mereka berbuat macam-macam sama kaum muslimin, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Tuh adik-adik. Ya, berarti Kak Vicky, kalau misalkan nih, aku pulang sekolah, aku dikerubungin sama kucing. Kucingnya ngejar-ngejar aku. Mau gigit aku. Kalau aku minta tolong sama Allah, ya nanti Allah tolong nggak? Iya ditolong adik-adik. Minta tolong, ya Allah tolong aku. Nih adik-adik. Ada rekaman CCTV di luar negeri, ada anak kecil pulang sholat subuh. Pulang sholat subuh dari masjid sendirian. Dia dikejar sama anjing, mau digigit sama anjing. Kalau kucing mah mending. Ini anjingnya besar. Terus dia bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Teriak. Anjingnya berhenti adik-adik. Nggak ngejar lagi. Tuh, itu pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika ada orang baik yang ingin berbuat baik kepada kita, walaupun jumlah mereka itu banyak banget, mereka tidak akan bisa melakukannya jika Allah tidak mengizinkan. Berarti adik-adik kalau misalkan ada orang mau kasih hadiah sama kalian, tapi nggak jadi, berarti itu apa? Itu tandanya Allah tidak mengizinkan. Berarti kalau Allah tidak mengizinkan, ya kita harus sabar. Jangan marah-marah. Ya Kak Vicky, aku nggak dapat hadiah dong. Ya harus sabar. Ya, gitu adik-adik. Dan yang terakhir, Allah selalu memperhatikan kita dimanapun kita berada. Mau di kamar mandi, mau di kamar sendirian, mau di atas pohon. Ya, mau ngumpet di dalam selimut, Allah tahu. Ya, Dia selalu mengawasi, selalu jagain kita, selalu ngelindungin kita, ngeliat kita, dan denger apa yang semua kita ucapkan. Tuh adik-adik rahimakumullah ya. Nah inilah ya. Di sana udah azan belum? Ini udah mau selesai ya. Sebentar ya. Nah inilah adik-adik rahimakumullah. Untuk hari ini kajian kita berarti takdir sudah selesai, rukun iman sudah selesai, ya, dan sudah masuk Isya juga. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Hari ini tidak ada tanya jawab. Mari kita doa dulu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ya. Dan kita ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Telah selesai kajian kita tentang rukun iman. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kak Vicky. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Vicky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Aisyah. Kak Vicky. Iya, Atar.